Shalom Sobat Nyabes. Akhirnya kita rilis juga The Yops Podcast episode 3 puru 2. episode 3 dong Bang. Episode Gimana 3, sih ya Bang ini? iya. Oke, kali ini balik lagi bersama aku Acit dan partnerku. Wong Pehung. Siapa itu Wong Ehong? Siapa Wong Ehong? Siapa itu? Pemain bola. Oh gitu. Siapa nama aslinya siapa? Nama asli saya adalah Randy. Oh gitu. Kirain masih Cicanwuk. Agak jauh. Iya, kameramen sampai pusing. Oke, kita mau menyapa dulu orang-orang yang ada di sini. Mana suaranya? Kasih. Mana suaranya? Kasih. Oh iya, ada. Aisyah. Ada yang gak ada suaranya sama sekali. Iya, nggak ada suaranya ternyata, main handphone di pojokan ya, Aisyah ya. Iya. Oke. Banyak ini ya, sekarang distractionnya Distraction banyak ya. sekali gangguan. Buat kita happy, tapi nggak apa-apa, kita harus terus bersuka cita. Benar. Bersemangat terus. Karena Roma 1 ayat 1 mengatakan, Haleluya. wah. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Kita mau ngebahas soal kasih. Kasih, benar. Ya, kisah kasih Di gereja. gereja, benar. Bener gak? Kok fals? Agak fals ya. Aduh, udah gimmicknya udah banyak banget ya. Udah nggak usah lama-lama lagi. Kita mau ngebahas seputar kasih dengan judul Love Him or Love Him. Hanya dua-duanya beda ya guys. Iya, Jadi H1-nya kecil, H1-nya besar. Yes, betul banget. H kecil, H besar. Berarti maksudnya apa itu? Ya kalau misalnya kita apakah kita tuh lebih cinta, lebih bucin sama pasangan kita, ataukah lebih bucin sama Tuhan Yesus? Rohani sekali. Iya dong. Podcast kita tuh harus semi rohani, wes. Benar. Boleh nggak ngebahas yang negatif? Oke, kali ini kita punya narasumbernya juga yang salah satu aktris di GBI kita. Yalah, luar biasa banget. Udah cantik, pinter, Bertalenta. Dan dengar-dengar dia tuh sudah memenangkan penghargaan Grammy Awards yang ke-21 ya. Iya, desainer termuda. Desainer termuda. Betul. Dia apalagi? sudah bersanding dengan Siapa? Michael Quinn, Oke. Lewis Hamilton. Iya, SpongeBob juga bahkan. SpongeBob. Iya. SpongeBob. Kan yang buat ini baju SpongeBob yang dipakai tiap hari tuh. Nah, Benar, itu teman iya. kita ini. Teman kita. Siapa dia? Kita sambut. Evania Jessica. Halo. Iya, halo Shalom. Shalom. Kakak cantik, ya ampun. Iya. Tadi berkarisma juga ya. Gitu Coba ya? jokes kita Benar. tadi soal karisma itu apa aja? Motor. Kita langsung masuk ke Evania Jessica, kita fokuskan diri kita. Kenapa masih ketawa-ketawa terus? Apa? Ada yang salah ya dengan ini. Love him or love him. Nah, itu dia. Kita akan ngebahas bersama Evania Jessica yang kali ini boleh kenalan dulu. Nama, alamat asal ya. Gitu ya, lengkap banget. Iya, betul. Lengkap. Makanan favorit mungkin. Benar. Oh ya, boleh. Siapa tahu dia mau ngasih makanan favoritnya Jessica boleh kan nanti. banget. Oke, mungkin belum ada yang kenal sama saya. Nama saya Evania Jessica. Teman-teman kan bisa panggil saya Yesi. Saya salah satu dosen praktisi di Universitas Kristen Petra Surabaya. Jadi saya mengampu jurusan desain fashion dan tekstil di Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif. Terlihat Wow. sangat berat ya. Humaniora dan Industri kreatif. Industri kreatif. Mungkin kelihatannya saja. Oh, aslinya nggak berat. Bagi saya enggak, bagi mahasiswa Oh, ya gitu. mungkin berat. Iya, Itu biasanya bahas apa ya? Seputar baju, desain fashion, lebih ke situ. Jadi yang dibahas tentang fashion gitu ya. Iya, betul. Kayak itu Malang Fashion Week, itu Salah Surabaya satunya. Fashion Week. Salah satunya. Kayak gitu Iya, sih. teman saya pernah berjalan di Malang Fashion Week. Oh gitu, jalan Iya. catwalk model Iya, gitu. bener. Benar. Sampai ada itu demo-demonya gitu buat Oh. macet. Benar.
Bener ya. Dulu saya pakai. Tapi itu kita acungin jempol ya buat teman-teman yang berani untuk fashionable sekarang ya, berani keluar ya. Coba dong. Kita ngebahas fashion nih jadinya. Enggak sih. Asal Soal saya Malang. arek Malang. Asal saya Malang. Udah itu aja mungkin ya. Saya Tapi sekarang domisili di Malang. Domisili tetap di Malang, cuman karena Malang. pekerjaan di Surabaya jadi ya terpaksa harus bolak-balik. Oh. Bolak-balik Surabaya. Iya, Surabaya Malang seperti Surabaya, itu. Malang. Iya. Wow. Nggak tinggal di sana aja. Mungkin ya ke depan kalau next married sama orang Surabaya. Oh. Kode. Berarti udah ada planning. Iya, benar planning ya. yang Planning. belum itu diplanningkan. Benar. Sama orang lain maksudnya. Bener ya? Iya. Iyain Ngebahas aja ya. kasih, kita Iyain aja. ngebahas kasih. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita di Loving Him or Love Him. Yes. Loving lagi salah nih. Nanti aku dikomplain nih bahasa Inggrisnya sama orang-orang. Loving and love. Memang agak sulit ya memang ya. Jadi memang Inggris memang membuat kita pusing. Oke. Next, langsung aja Kak. Kalau menurut Kak Evania, Yesi ya panggilannya ya. Iya, oke. Kak Yesi nih, cinta itu apa sih? Cinta itu ada banyak ya. Ada cintanya manusia, ada cintanya Tuhan, dan lain sebagainya. Cinta itu salah satu perasaan yang kita ungkapkan kepada seseorang dan tidak bisa dipungkiri kalau kita cinta antar manusia ya, kita akan minta balasan itu. Dalam banget. Waduh, sangat teoritis sekali. PHP gitu bisa jadi ya. Iya, Pernah iya. PHP Kak? Saya puji Tuhan belum. Wow. Belum. Cinta bertepuk sebelah tangan juga belum ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Berarti selama ini selalu bersambut. Tersambut. Bersambut. Kayak episode aja. Simpan dulu aja buat nanti. Waduh. Wow, ini benar-benar. Banyak rahasia yang perlu kita bongkar. Ya, kita Dari kulik, Kakak Evania Yesika. kulik sampai habis. Agak ngeri ya teman-teman sama mereka. Oke, kalau gitu boleh nggak sih diceritain pertama kali jatuh cinta itu kapan? Oke, ini cinta ke lawan jenis dulu ya. Yes, Pertama benar. kali. Emang ada cinta sesama jenis? Ada. Ada, orang-orang lain ada. Wow. Kita menghargai itu. Oke. Tapi yang tahu kebenaran, please. Ya udah. Oke, lanjut. Oke, First pertama love. kali jatuh cinta ya. Yang pertama kali jatuh cinta waktu itu saya biasanya cinta pertamanya anak perempuan kan sama papanya ya. Betul. Jadi waktu saya masih kecil banget, saya selalu mengidam-idamkan sosok pria yang seperti papa saya. Karena papa saya tipe orang yang menurut saya sempurna. Seperti itu. Seiring berjalannya waktu, saya mulai kenal dengan dunia. Dimana mulai ada ya namanya cewek ya, mulai remaja, mulai ada suka, mulai ada ini siapa sih kok menarik gitu. Tapi kan cinta tidak selamanya indah ya. Pasti ada naik turunnya, pasti ada suka dukanya. Sampai pernah sekali waktu saya itu diajarin untuk cari pasangan hidup, ceritanya gitu. Waktu itu umur SMA sih, jadi disuruh nulis list, terus didoakan itu. Sampai akhirnya suatu saat ketemu sama seseorang yang mirip list itu. Ngomongin soal list ya, nah itu tuh listnya tuh apa aja sampai bisa ketemu sama orangnya gitu. Oke, jadi waktu itu diajarin doakan tentang pasangan hidup ya. Jadi apa yang kamu inginkan, kamu tulis itu dalam satu list. Terus saya bawa dalam doa sampai akhirnya saya ketemu dengan satu pria. Waktu itu saya nggak paham kalau itu namanya cinta, tapi dia begitu menarik dan dia tuh dari 10 list yang saya tulis 7 diantaranya ada di dia. Baru saya paham, oh itu yang namanya cinta, oh itu yang namanya kasih. Bahkan semua hal yang buruk tentang dia saya tuh hampir-hampir nggak mudeng gitu, karena ketutup sama yang namanya cinta itu tadi. Seperti itu kurang lebihnya. Berarti hampir dibutakan sama list. Iya, awalnya seperti itu. Tapi kan dia bawa doa. Benar gak sih? Iya. Berarti listnya itu list yang rohani banget gitu ya berarti? Atau gimana? Enggak juga secara umum aja. Tapi standar lah ya, baik, ya, tajir. Oh, enggak juga, itu relatif lah ya. Relatif. Jadi tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab. Iya, jujur. Oh iya pasti. Jadi lebih ke
karakter, lebih ke fisik gitu. Jadi waktu ketemu sama pria yang seperti itu baru saya paham, oh itu toh yang namanya cinta. Wow. Terus akhirnya gayung bersambut sama cowok itu. Panjang itu ceritanya. Nggak apa-apa, durasi kita 2 jam sih. 13 jam kita Iya, tambahan juga. Ini soalnya ada yang sakit-sakit, ada yang sedih-sedihnya, ada yang kecewa. Oh iya, nggak apa-apa sih Kak. Nggak apa-apa juga. Tapi kita ada ember di sini nanti kalau mau nangis nggak apa-apa. Ember-ember. Tuan rumah kita baik. Iya. Nanti bisa disediakan apapun. Atau saya cerita kronologi singkatnya dulu. Boleh, itu juga boleh. Oke, jadi waktu itu saya ketemu dia, kan saya udah tulis list itu waktu SMA ya. Saya doakan terus sampai saya akhirnya ketemu dia waktu kuliah. Dan semuanya tuh berjalan baik awalnya. Saya dekat dengan dia, dia dekat dengan saya. Dan yang lebih menyenangkan buat saya, dia itu punya tipe wanita seperti saya. Jadi kita itu klop banget. Tapi karena pada saat itu posisi kita masih kuliah, kita tidak pernah memikirkan jauh lebih daripada itu. Seiring berjalannya waktu, kami berdua sama-sama lulus. Dia punya cita-cita mengejar cita-citanya di kota lain, saya pun melanjutkan kehidupan saya. Tapi waktu itu perasaan tetap ada. Udah lanjut sampai akhirnya sekian tahun kemudian kita ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi karena kita pernah dekat dan kita pernah suka. Akhirnya itu berjalan gampang banget gitu. Jadi kita nggak perlu bangun chemistry lagi, kita nggak perlu kenal dia. Kemudian dia datang dengan keseriusannya waktu itu. Terus ya udahlah, karena saya pikir saya sudah kenal dia, saya sudah kenal dengan keluarganya, oke, gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kok ada hal-hal yang berubah dari dia. Dia bukan seperti si A yang saya kenal pada saat kuliah. Akhirnya kita memutuskan untuk selesai. Tapi karena yang namanya cinta itu terus ada, saya nggak bisa move on waktu itu. Terus dia entah dia sudah punya gebetan lain atau sudah punya pacar lain. Sampai akhirnya saya tuh pernah ada satu titik di mana saya itu cinta yang sampai stupid banget. Cintanya pergi, stupidnya enggak gitu. Jadi itu yang dinamakan bucin. Tiap hari saya tuh lihat Instagramnya dia, saya lihat storynya dia, bahkan dia tuh kalau lihat WA terakhir dilihat kapan, itu saya sampai pantau itu gitu. Wow. Iya. Saya tipikal orang yang susah jatuh cinta, tapi kalau sekalinya jatuh cinta lama banget, susah Bucin move banget on. Ya. Mungkin itu yang dinamakan bucin gitu. Apalagi rumah kami kan jaraknya juga nggak terlalu jauh ya. Jadi sekali waktu saya lewat depan rumahnya dia hanya untuk Curi-curi mengenang. pandang. Walaupun saya tahu dia sudah nggak di situ, dia udah di luar kota karena kerjaan gitu. Setelah itu waktu berjalan saya susah move on, dan ada di satu titik di mana dia kembali lagi. Kami LDR. Posisi udah putus itu. Posisi udah putus karena satu dan lain hal ya. Terus waktu itu kami LDR sih. Terus dia cari lagi. Dia cari saya lagi. Terus ya udahlah, karena posisi saya pada saat itu masih bucin dan saya masih cinta mati, istilahnya cinta mati sama dia. Saya mau lagi gitu sama dia. Saking stupidnya saya. Tapi ternyata pada saat dia datang kali kedua, karakternya sudah jauh berbeda. Dia bukan si A yang saya kenal waktu kuliah, dia bukan si A yang saya kenal sebelumnya gitu. Dari segi karakter dia beda, dari segi sikap dia beda, dia sudah bukan dia yang dulu. Mungkin Berarti sudah tidak sesuai dengan list. iya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin karena kerjaan ya. Itu saya kalau mikir, saya kalau mau nerusin sama dia nanti ngenes sendiri hanya demi cinta itu tadi. Sampai akhirnya tanpa satu alasan yang pasti dia menghilang. Ibaratnya di ghosting lah ya. Kalau bahasa gaulnya sekarang itu saya di ghosting gitu. Dari situ saya ngalami yang namanya kecewa. Di situ saya sakit hati, di situ saya nangis dan saya nggak tahu harus apa lagi gitu. Karena saya bukan tipe orang yang bisa keras, saya bukan tipe orang yang bisa koar-koar. Saya harus belajar mengikhlaskan itu. Apa yang sudah hilang, apa yang sudah berlalu, apa yang tidak mungkin kembali lagi, saya harus belajar mengikhlaskan itu. Di situ saya belajar satu hal, bahwa
Kalau yang namanya cinta kepada him ya, cinta oke, cinta, perasaan iya perasaan, tapi logika juga harus dipakai. Betul. Karena cintanya manusia itu terbatas. Padahal ya kita tahu ya, kadang kita mencintai seseorang, kita mengharapkan lebih, padahal cintanya mereka itu terbatas. Kalau mereka lagi capek, ya udah, mereka nggak akan terus menerus perhatikan kita, seperti itu sih. Oke, semua orang pernah mengalami ini ya, salah memilih pasangan, bucin. Nah, itu tuh sebagian orang pernah merasakan itu kali ya. Bukan hanya Jessica, tapi mungkin aku juga dan teman-teman lain yang menonton saat ini ya, juga pernah merasakan hal itu gitu. Dan ya memang nggak enak sih ya. Rasanya waktu apalagi Tuhan udah kasih kode, terus kita masih ngotot, betul. Apalagi dikasih kesempatan nih, dia mau ngasih balikan gitu ya, terus kita ya dengan stupidnya kita tapi enggak, itu ada satu pelajaran yang kita dapatkan ya di dalam, maksudnya kita, Tuhan tuh udah ngasih kode tapi kita masih tetap balikan, terus itu kan ngasih satu pelajaran lah, nanti kita akan bahas ya satu pelajaran itu. Oke, next question kok. Kalau aku sih lebih pengen, maksudnya Tuhan itu tadi kan Acit kan ngomong ya, kasih kode. Nah, kode dari Tuhan bahwa kalau ngomong kalau itu udah nggak masuk, itu apa yang menguat, yang maksudnya yang jadi kamu jadi tahu gitu loh, ini bukan pasanganku gitu. Oke, pada saat kami berelasi, saya selalu bawa dalam doa hubungan kami. Satu yang saya doakan, kalau memang dia jodoh saya, Tuhan akan dekatkan kami. Tapi jika tidak, Tuhan akan jauhkan kami. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, Tuhan tunjukkan kami semakin jauh, malah dia yang menghilang. Dan itu kan tidak terjadi satu kali, itu terjadi 2 kali. Itu yang bikin saya oh bukan dia. Udah jelas banget ya. Iya, dan jangan, ini untuk teman-teman juga, kalau misalnya teman-teman punya relasi dengan siapapun, jangan segan-segan untuk tanyakan dengan keluarga, dengan sahabat, sharing dengan ibu rohani, karena itu sedikit banyak ngasih kita input, masukan. Ya, betul. Karena kita sendiri kan cinta itu buta ya, kita ketutup. Sedangkan orang lain yang nggak cinta itu lebih, nalarnya kan lebih terbuka, kayak gitu. Waktu itu juga keluarga, ibu rohani juga udah bilang, kamu nggak cocok ya sama dia, kamu nggak cocok, kamu punya perbedaan yang jauh, walaupun dia sama-sama anak Tuhan, seperti itu sih. Jadi ya sudah, untuk saat ini lebih belajar move on. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan di situ. Betul. Aku setuju sih. Tadi salah satu jawaban Tuhan tuh benar banget. Yang ketika kita bawa hubungan kita dalam doa ya, Tuhan itu akan ngasih kode tuh kalau dijauhkan biasanya ada something wrong. Nah, tapi kalau didekatkan ya berarti ada sesuatu juga gitu. Nah, itu kita harus peka. Betul, peka lagi untuk dengar suara Tuhan. Udah rohani banget nih gue. Aduh, udah mulai sedih-sedih nih ya. Oke. Kalau cerita soal ini patah hatinya. Itu patah hati terbesar tuh pas kapan ya? Atau apa pas ditinggal yang PHP itu, atau dia tiba-tiba menghilang, nah itu. Atau ada kisah lain mungkin yang paling menyakitkan? Nyambung ke situ aja mungkin ya. Kita fokus di satu hal itu aja. Yang paling menyakitkan itu kan dia itu udah idaman saya banget, udah idamanku banget, yang sesuai list apalah dan lain sebagainya gitu. Hampir sempurna ya listnya ya. Iya, dari 10 ada 7 gitu. Yang paling menyakitkan itu saat saya tahu kalau dia bukan jodoh saya. Waktu itu saya nggak tahu saya harus apa. Saya itu cuman mikir satu hal, kalau saya putus sama dia, apa saya bisa dapet yang sama dengan dia atau bahkan yang lebih baik dari dia. Itu kan kadang ketakutan semua orang ya. Jadi wah, kalau saya putus sama dia, saya bisa dapet yang kayak dia nggak ya. Jadi waktu itu sempat putus, sempat patah hati juga, waktu itu sempat kecewa dan mikir udahlah, kalau ada jodohnya merit, kalau enggak ya sudah. Tapi itu tahun lalu sih kejadiannya. Oh, itu tahun lalu. Baru banget loh. Baru banget, masih kita aja di 2023 ini baru bulan kedua.
Iya. Masih baru ya? Masih baru. Wow. Masih baru. Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Iya, karena mukanya terlihat sukacita ya. Oh gitu. Iya dong, sukacita kita tuh melimpah gitu guys. Amin. Yeay, benar. Mana suaranya para editor? Sukacita. Oke, next apa lagi kok? Lu berarti maksudnya itu ya sudah sama cowok terakhir itu aja, udah nggak ada lagi berarti. Untuk saat ini iya. Iya. Untuk saat Dan belum ada mau masih muka adil, belum ada lagi ya. belum, mungkin lebih ke menyembuhkan luka. Luka. dulu. Karena kita harus lakukan pemberesan dulu dengan hati kita. Kita Betul. harus berdamai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa buka hati. Betul. Baru kita mulai menjalin relasi. Jadi kadang teman-teman sedikit banyak kan habis putus terus langsung cari yang baru. Ya. Hanya untuk sekedar bilang ini pelarian lah apa. Yes. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nanti kita nutup luka yang lama, membuka luka yang baru. Kan kasihan juga kalau cowok yang baru ini tersakiti. Jadi teman-teman itu ya tipsnya, harus Betul. berdamai dengan diri sendiri, harus benar-benar apa ya, sembuhkan dulu yang itu. Yes, luka Bereskan. batinnya disembuhkan dulu ya. Betul. Iya. Aku nih kayak berkaca loh. Oh kisah pribadi. Kisah 11-12. Wah, lihat kameramen saya langsung. Gitu, jadi banyak setuju sama Yesi gitu ya. Banyak banget ya itu ya, tadi kita udah ngebahas kode dari Tuhan. Terus tadi juga kita tuh harus sembuhkan luka diri kita dulu gitu ya. Kayak ngobatin rasa sakit hati kita dulu. Tapi terkadang tuh malah kita nggak ngerasa ini ya, enggak aku biasa aja, kayak denial gitu loh. Padahal ternyata dalam hati kita tuh bener-bener sakit banget gitu, hanya ketutup dengan misalnya enggak, baik-baik aja, enggak, biasa aja gitu. Mungkin ketutup sama menyibukkan diri mungkin Bisa ya, jadi. dengan pekerjaan Yes. atau apa. Betul banget. Jadi makin sedih ya. Kayak mengingat mantan nih. Oke. Ngomongin soal patah hati yang tadi yang terbesar itu ya, pernah nggak sih sampai yang kayak sampai mau bunuh diri, sampai yang nggak tahu deh kita tuh harus ngapain lagi gitu? Kalau saya pribadi nggak sampai sejauh itu sih, karena begitu kami kami udahan, itu langsung ada teman-teman yang kayak support saya. Ya, itu. Support sistemnya langsung datang ya. Maka dari itu jangan ragu-ragu untuk terus sharing ke orang yang memang Yes. kita percaya. Betul. Karena sampai ada apa-apanya mereka yang bangun kita. Iya. Karena mereka juga tuh bisa yang marah. Iya, Bener kan? betul. Justru kita kayak ya udahlah nggak usah diapa-apain gitu. Terus Iya, tapi iya. ternyata support system kita tuh yang tiba-tiba mengeluarkan singa-singanya. Itu yang Gitu. saya alami. Jadi ada kasih juga dari teman-teman yang lain, keluarga Betul. juga. Kasih ya. Jadi Kasih nggak itu kan sampai- maksudnya, tapi kalau banyak orang mungkin kita nggak kerasa ya. Tapi pada waktu sendirian gimana ya? sendirian di kamar maksudnya. Ah, Kalau saya lebih ke ini sih, dengerin musik yang menurut saya bisa membawa mood booster. oh. Terus saya lakukan hobi saya. Apa tuh Kak hobinya Kak? Saya kan suka jahit nih. Iya betul. Terus saya suka bikin prakarya, saya suka desain-desain gambar-gambar gitu. Jadi lebih ke situ. Dan yang pasti kita harus menyediakan waktu untuk doa. Karena kita nggak bisa self healing sendiri, guys. Kita nggak bisa, apalagi untuk hal-hal yang udah terlalu sakit. Apalagi kalau orang-orang tipe saya ya, yang introvert, yang semuanya itu dipendam sendiri. Terus apa namanya, yang nggak bisa mengungkapkan. Cerita. Nah itu bahaya banget, guys. Iya, Jadi iya, silahkan teman-teman langsung datang ke sumbernya melalui doa. Tuhan yang kasih kita kekuatan untuk terus survive. iya. Oke. Kepanjangan dan nggak tahu harus ngapain. Itu dimulai dari rasa kecewa, dari rasa sakit hati, dari kepahitan yang kita pendam. Nah ini sebenarnya punya gangguan irama jantung. Itu hasil daripada saya menyimpan stres, hasil saya menyimpan kepahitan, hasil saya menyimpan kecewa, sakit hati, pokoknya yang negatif-negatif itu yang saya simpan.